Ini adalah kisahnya seorang bernama Barabas, saudara. Saudara tahu Barabas? Ini semuanya ikut sekolah minggu gak sih? Saudara pernah ikut sekolah minggu kan? Saudara tahu Barabas? Bukan Barnabas, saudara ya. Barabas. Yesus Barabas. Saudara, kisahnya Barabas ini kayak cuman lewat gitu aja. Tapi kalau saya bayangkan, saudara, saya jadi Barabas. Di momen itu saya pengen nangis, saudara. Nangkep maksud saya ya? Di titik saya tuh udah gak ada harapan. Saya udah mau dieksekusi nih ya, mati nih. Tapi di titik itu pula lah tiba-tiba saya berpapasan dengan satu pribadi yang menggantikan saya. Ini dalam konteks saya jadi Barabas, saudara ya. Bukan Josen di situ, saudara ya. Halo, nangkep? Saudara, bukankah kita semua ini seperti Barabas ini, saudara? Halo? Siapa yang di sini nggak punya dosa? Gak ada ya, saudara ya? Kok kayaknya masih mikir lama, kayaknya aku nggak punya dosa deh gitu. Kalau gitu saya pulang aja, saudara ya. Kalau gitu. Yesus menggantikan posisi kita. Amin. Saudara, sebenarnya apa sih yang mau saya sampaikan hari ini? Next slide. Saya menyampaikan judul khotbahnya adalah BenQ. Bukan ini, saudara ya. Bukan kambing hitam. Coba tirukan saya. Bukan kambing hitam. Kok lemes, saudara ya. Bukan kambing hitam. Dalam tanda kutip Azazel. Apa? Azazel. Coba senggol kiri kanannya, kamu bukan kambing hitam. Saudara, menarik itu kayak gini, saudara. Ketika saya lihat ceritanya Barabas ini, dia mengalami pertukaran dengan pribadi Yesus. Sebenarnya ini adalah gambaran dari apa yang ada dalam perjanjian lama. Come on. Saudara tahu kisahnya Barabas kan? Oh yes. Habis ini English service, saudara ya. Ladies and gentlemen. Saudara nangkep maksud saya? Apa yang terjadi dalam kisahnya Barabas, ada pertukaran di sana yang harusnya dia dibunuh, tapi digantikan oleh pribadi Yesus. Sebenarnya itu adalah penggenapan dari apa yang ada dalam perjanjian lama. Yaitu kisahnya apa? Kambing hitam ini, saudara. Yang namanya Azazel. Saudara tahu? Pernah dengar? Yes. Amin. Yang pernah dengar katakan yes. I understand. Gitu. Next slide. Saudara siap-siap ya. Kita baca di dalam Imamat 16 ayat 7-10, kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Saudara nggak perlu buka-buka lagi, semuanya tersedia di sana. Kurang enak apa saudara ya, makan diambilin gitu kan. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Ia harus mengambil 2 ekor kambing itu dan menempatkannya, saya masih belum dengar suaranya Bapak Ibu ya. Kayaknya yang terdengar cuma Ibu Gembala doang. Sekali lagi ya, 2, 3. Ia harus mengambil 2 ekor kambing itu dan menempatkannya di hadapan Yahweh di pintu kemah pertemuan. Harun harus membuang undi atas kedua kambing itu, 1 undi bagi Yahweh dan 1 undi lagi untuk kambing hitam. Dan Harun harus mempersembahkan kambing yang kena undi bagi Yahweh dan haruslah ia mengolahnya sebagai persembahan penebus dosa. Tetapi kambing yang kena undi untuk kambing hitam haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Yahweh untuk mengadakan pendamaian dengannya. Dengan menghalaunya pergi ke padang gurun sebagai kambing hitam. Amin. Saudara, ini yang kita baca itu versi Indonesian Modern Bible. Yes. Indonesian Modern Bible di sini jelas tertulis, seharusnya kalau saudara baca di terjemahan baru, kata kambing hitam di situ saudara ya. Ada kambing hitam kan? Itu adalah Azazel. Beberapa scholar itu mengatakan sebenarnya ini bukan dipersembahkan untuk satu iblis yang namanya Azazel. No. Tapi sebenarnya ini adalah kambing hitam, saudara. Saudara kalau pernah dengar dikambing hitamkan itu artinya apa, saudara? Dikambing hitamkan. Itu kan istilah peribahasa bahasa Indonesia, saudara ya. Apa, saudara? Dikambing hitamkan itu apa? Dipersalahkan. Ya, nangkep ya. Itu adalah Azazel. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam kisahnya Barabas itu adalah penggenapan dari apa yang terjadi di Azazel ini tadi, saudara. Halo, nangkep ya. Saudara, kalau saudara pahami di sana ada 2 ekor kambing ya yang harus dipersembahkan ya. Yang pertama untuk siapa? Untuk Yahweh Tuhan. Yang kedua untuk apa, saudara? Diapain?
dilepas. Yang satu tadi diapain? Yang untuk Yahweh? Dibakar. Iya betul, dipersembahkan. Nangkap ya saudara ya? Yang satu dipersembahkan, yang satunya untuk diculkan. Nah mantep. Coba bilang diculkan. Saya suka itu katanya, lebih mantap saudara ya. Diculkan di padang gurun. Untuk membawa pendamaian. Saudara, apa yang ada dalam perjanjian lama seakan-akan tuh gini. Darah yang dicurahkan pada satu domba itu seakan-akan tidak cukup untuk membawa pendamaian. Betul ya? Sehingga harus ada satu domba lagi yang itu harus menanggung pengasingan. Nangkep ya? Akhirnya dia dibuang ke padang gurun, jauh dari teman-teman domba-domba yang lain. Betul apa betul? Betul ya? Saudara, itu adalah perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru, kita menemukan penggenapannya yang luar biasa, amin. Saudara, di perjanjian baru itu ada dua juga. Siapa tadi? Yesus dan satunya Barabas. Tapi apakah Barabas perlu menanggung dosa dan kutuk seperti halnya yang Azazel itu? Enggak, karena apa saudara? Dia dilepaskan dari penjara. Amin, dia enggak disalib kan saudara? Dia diterima kembali oleh masyarakat, betul apa betul? Kan para imam bilang, Yesus saja, Yesus Kristus itu yang disalibkan. Kami maunya Barabas, bebaskan dia. Berarti kan dipilih sama masyarakat nih. Yang harusnya sampah masyarakat nih, malah dicolkan saudara ya. Halo? Saudara, sebenarnya ini adalah penggenapan dari apa yang ada dalam perjanjian lama. Nah saudara, kita semua paham bahwa kita semua diampuni oleh Kristus, amin. Siapa yang menerima pengampunan dari Yesus Kristus? Kita semua menerima ya. Kayaknya semua orang Kristen paham deh saudara ya. Tapi ironisnya banyak orang Kristen sekarang itu paham di kepala doang. Tapi sebenarnya dia menanggung hukuman itu seperti halnya Azazel ini saudara. Halo? Menghakimi diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Halo? Ada yang seperti itu saudara? Oh enggak ada yang ngaku saudara ya. Saya yang ngaku ini saudara. Saya sering seperti itu saudara. Karena saya orangnya perfeksionis. Tapi Tuhan mau ingatkan gini. Banyak orang Kristen itu seringkali menyalahkan dirinya sendiri. Kalau seandainya orang kena sakit gak sembuh-sembuh. Biasanya pikirannya apa saudara? Nah kayaknya ini kena kutuk dari papaku deh. Kayaknya ini nenek moyangku dulu penyakitnya juga sama ini. Kayaknya aku kena diabetes, sekarang aku kena diabetes juga ini. Halo? Banyak orang seringkali menyalahkan dirinya sendiri, menganggap seakan-akan, oh iya Yesus Kristus itu sudah menebus dosaku. Tapi ya aku tetap harus menjalankan hukumanku. Betul apa betul saudara? Itu Azazel. Banyak yang orang mengalami masalah, terus bilang, kayaknya ini kutuk dari 7 turunan deh kayaknya ini. Halo, siapa yang masih percaya kutuk 7 turunan atau kekayaan 7 turunan? Kayaknya ini ilmu dari moyang ke moyang gitu saudara. Terus ditimpakan ke saya. No, bilang tidak. Saya terima pengampunan yang utuh. Amin. Kalau orang sakit, oh ini karena kesalahanku 10 tahun yang lalu. Misalnya kayak gitu. No saudara ya. Ada orang yang masih berpikir juga gini. Untuk supaya Tuhan itu berkenan, dia harus menderita saudara. Kayak Azazel nih saudara. Tahu Azazel saudara ya, kambing hitam tadi. Dia menderita di padang gurun, dilepaskan. Yang akhirnya juga berujung kematian saudara. Banyak orang Kristen kayak gitu saudara. Ironis sekali saya tuh beberapa hari yang lalu pelayanan di satu gereja. Gereja ini gereja yang cukup besar. Namanya itu keren saudara. Namanya itu menggugah hati saya. Namanya itu intinya rumah kasih karunia gitu lah. Tapi enggak kasih karunia saudara. Wih mulutnya bungkam dia. Rumah kasih karunia saudara. Tapi di dalamnya enggak kasih karunia. Saya tuh langsung pikir ini sebenarnya yang kasih karunia yang mana gitu loh. Bahkan sampai mereka tuh sampai khotbah gini. Untuk mencapai damai sejahtera. Kita itu harus introspeksi diri. Kalau sampai di titik gini. Hamba Tuhannya itu sampai bilang gini saudara. Tuhan aku tuh sudah gak punya dosa-dosa lagi. Rapot-rapotku yang merah itu sudah gak ada.
Misalnya kayak berzina, kayak yang berbohong, korupsi, kayak gitu-gitu saudara ya. Itu kan merah-merah saudara ya. Istilahnya dosa yang jahanam lah istilahnya. Tapi sama Tuhan, dia sampai bilang, Tuhan gak ada yang merah. Tapi kok aku gak dapat damai sejahtera? Dia bilang gitu saudara. Sampai satu kesimpulan dia bilang gini. Dia bilang gini saudara. Berarti masih ada hal-hal yang harus saya koreksi. Sampai saya tuh benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan. Saya langsung bayangkan, gila ini orang ya. Apa gak stres hidupnya? Saudara, engkau udah melakukan segala hal tuh baik semuanya, tepat. Tapi engkau masih mengoreksi, apa ya? Aku kurang apa ya? Hanya demi engkau mendapatkan damai sejahtera. Saya langsung bilang, eman kamu gak ngerti kasih karunia. Bilang kiri kananmu, pahami kasih karunia. Ya, karena di dalam Yesus saudara, kita mendapatkan damai sejahtera loh. Amin. Jangan seperti orang Kristen yang kayak Azazel ini, udah ada penebusan, dia masih tetap menanggungnya di padang gurun. Halo, kita harus seperti Barabas. Ketika engkau dibebaskan, engkau benar-benar bebas. Amin. Halo. Siapa yang percaya bahwa engkau dibebaskan oleh Tuhan? Siapa yang percaya bahwa engkau mengalami damai sejahtera yang utuh dari Tuhan? Amin. Next slide. Nah saudara, ini menarik sekali kalau kita membahas tentang Barabas. Kita baca dulu ya. Matius 27 itu. 2-3. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Aku minta tolong dibesarin. Thank you. Oke, saudara, ini tadi yang kita baca tentang siapa saudara? Barabas. Momen di mana Barabas ini dipilih sama ahli Taurat dan Yesus yang dipilih juga untuk mati. Saudara nangkep ya? Saudara menariknya gini, saya tuh sampai tanya sama Roh Kudus, kok ya kebetulan penjahatnya ini namanya Yesus juga gitu loh. Gak ada nama lain, nangkep gak sih saudara? Tapi saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Alkitab. Ada maksud Tuhan di sana. Halo? Sudah arti kata Barabas itu adalah anak bapa. Berarti kalau kita bilang dia ini namanya Yesus anak bapa. Loh Yesus anak bapa kelakuannya kayak gitu saudara ya. Ini sama kayak orang nama baptisnya Daniel tapi korupsi gitu ya. Kayak ini saudara yang baru-barusan ini. Sudah tahu ini siapa? Ebenezer, Emmanuel, Ebenezer. Sudah tahu arti kata Emmanuel itu apa? Tuhan beserta kita. Itu kan julukannya Yesus saudara ya. Podo saudara. Hello, sama ya. Saya gak bayangkan kalau ada orang dibaptis namanya Yesus. Ya sekalipun itu aneh sih saudara ya. Terus kelakuannya kayak ini, Yesus Barabas ini saudara. Penjahat kelas kakap saudara. Bukankah ini adalah gambaran kita semua saudara? Siapa yang di sini anaknya Bapak sih? Kok anaknya Bapak saudara? Amin. Siapa yang di sini anak yang dikasih oleh Bapak? Tapi biasanya anak yang dikasih oleh Bapak ini kelakuannya 100% benar gak saudara? Siapa yang merasa kelakuannya kayak Barabas? Saudara, kita semua gak ada yang benar, amin. Kalau seandainya cerita di anak bungsu, sebenarnya itu kita semua. Guyu. Halo, saudara, dikatakan gini, dia ini pembunuh saudara. Saya pernah sampaikan tentang 7 kota perlindungan. Gak ada dosa yang lebih mengerikan daripada dosa pembunuhan. Karena apa? Ketika engkau sudah mengambil nyawanya seseorang, it's over. Selesai orang itu. Itu kejam sekali saudara. Dia ini menurut saya Barabas ini punya satu dosa, kekurangan yang benar-benar wah bahaya sekali. Tapi lihat, yang terburuk di antara para penjahat, justru itu yang dipilih untuk dibebaskan. Amin. Bilang sama diri sendiri, yang terburuk justru itu dibebaskan sama Tuhan. Saya membayangkan kalau saya jadi Barabas, saudara ya. Ketika para masyarakat ini, ahli Taurat dan sebagainya bilang, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Namanya dia kan Yesus, saudara. Aduh mati aku mari ini, rek. Salibkan Yesus, dia kan di sel, saudara, di penjara. Mati aku ini. Disalib habis ini. Tapi begitu sel itu dibuka, hei waktumu sudah habis.
ketika dibuka, di sini ada pribadi Yesus yang lain. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Amin. Jadi Barabas ini, kita semua nih saudara, benar-benar totally free. Bilang kiri kanannya, totally free. Kita baca dalam Roma 8 ayat 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Hari ini engkau enggak dihukum saudara. Hari ini engkau tidak dituntut oleh Tuhan untuk sempurna. Amin. Tuhan membebaskan hidupmu. Lanjut, next. Cepat aja saudara. Hari ini saya mau ajari gini saudara. Kita mau langkah profetik saudara ya. Mari kita kembalikan segala hal-hal yang buruk. Engkau merasa kayaknya aku ini dikutuk Tuhan deh. Kayaknya saudara ya. Tapi enggak benar-benar dikutuk saudara. Kalau engkau merasa kayaknya aku ini ada kutuk dari turunanku sana yang melekat di aku. Hari ini kita sama-sama deklarasi profetik. Kita mau kembalikan itu kepada Yesus. Amin. Karena kita nggak perlu lagi jadi Azazel, saudara. Semuanya itu ditimpakan pada Yesus. Supaya Barabas benar-benar bebas. Hari ini apa yang jadi pergumulan saudara, saya nggak tahu saudara ya. Mungkin saudara merasa kurang cerdas misalnya. Saudara merasa aku kok loadingnya lambat ya Tuhan ya. Mungkin aku nih udah dari sononya begini Tuhan. Misalnya kayak gitu saudara. Hari ini kembalikan itu semua kepada Yesus. Amin. Bukan saudara yang menanggung segala kutuk. Yang menanggung adalah pribadi Yesus. Atau saudara merasa kayaknya aku nih dikutuk kemiskinan deh. Kembalikan itu kepada pribadi Yesus. Atau saudara merasa kok kayaknya hatiku lagi suam ya. Kok kayaknya aku gak cinta sama Tuhan ya. Itu perasaan-perasaan negatif. Kembalikan kepada Yesus. Saudara mungkin ada sakit penyakit. Kembalikan kepada Yesus. Karena Yesus di atas kayu salib menanggung semuanya untuk kita. Oleh bilurnya kita semua sembuh. Kalau saudara hari ini sakit. Firman Tuhan berkata oleh bilurnya aku sembuh. Berarti aku harus sembuh. Amin ya. Realita hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara saya pernah sekitar mungkin tahun lalu saudara ya. Saya sempat batuk itu berbulan-bulan. Itu bulan apa saudara saya lupa. Sampai dikasih obat sama Kodeni itu tetap masih ada aja saudara ya. Batuk pergi kemanapun ke dokter apapun aduh kok gak sembuh-sembuh gitu kan. Saudara kalau batuk cuma sebulan, nanti sembuh gitu kan. 3 bulan panik, mulai panik dikit-dikit. Ini kenapa ya? Apalagi kok Denny bilang gini, hati-hati bronkitis gitu kan. Oh TBC. Ada ya temanku tuh TBC, dia dikira batuk biasa. Tapi begitu dirongsen, paru-parunya bolong gitu kan. Saya langsung, makasih loh kok Denny ya. Saya ditakutin kayak gitu saudara. Sudah batuk 3 bulan lebih, saya langsung kayak, waduh ini kenapa ya? Sampai saya cek di puskesmas, cek untuk TBC saudara. Serius, bener. Gara-gara kok Denny bilang gitu, saya bener-bener cek TBC kan. Udah lagi prosedur cek TBC-nya tuh lama banget. Lihat prosedurnya cek dahak dulu, nanti ditunggu berapa hari, dimasukin apa kayak tabung gitu. Saya langsung berpikir, ini Tuhan kenapa ya? Padahal cuma batuk gini doang, masa ceknya serumit ini gitu kan. Yang sana bilang apalah, yang sana bilang ini, mamaku bilang, makanya kamu tuh kalau kemana-mana pakai jaket. Masuk angin. Kalau berurusan sama orang zaman dulu itu gitu sudah ya. Semuanya serba masuk angin pokoknya. Saya padahal udah dikerokin berkali-kali sampai sakit semua. Tetap gak bisa sembuh saudara. Satu titik saya tuh benar-benar takut sekali. Sampai saya tuh terus salah satu papa saya tuh bilang gini. Oh iya, dulu itu kakek buyutmu itu ada punya sakit paru-paru gak bisa sembuh. Tambah kayak gitu saudara. Apa gak tambah? Engkon yo, aku gak ngerokok ya kan. Gak ngapa-ngapain. Saya langsung berpikir, satu titik ketika saya doa pun saudara gak enak banget. Bayangkan saudara ya nyembah, haleluya. Tuhan Yesus, gitu saudara. Ya kan males tuh saudara. Terus nanti kalau udah batuk, buang lendir dulu, ngambil tisu. Kayak jadi malas gitu doa. Sampai satu titik Tuhan, kayak gimana ini kalau aku di titik kayak gini, aku gak bisa saat teduh yang powerful gitu. Adakah kesembuhan bagiku Tuhan? Enggak ada. Enggak ya saudara ya. Di titik itu saya diingatkan sama Tuhan gini, kembalikan kepada salib. Kembalikan pada salib.
Yesus berkata, oleh bilurnya kamu sembuh. Kalau hari ini ada sakit penyakit di dalam tubuhmu, kembalikan itu pada salib. Halo? Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan saudara. Apapun yang jadi kayak kutuk seakan-akan tuh melekat di dalam hidupmu. Kembalikan itu pada salib. Bukan saudara yang harus menanggungnya. Jangan sampai saudara bilang gini, ini memang takdir ilahi. No. Bilang kiri kanannya, bukan. Tidak ada takdir begitu saudara ya. Amin. Engkau dibebaskan oleh Yesus. Hari ini kita mau praktek saudara ya. Coba kita bangkit berdiri dong. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya melihat wajah-wajah saudara kayaknya, Jos ini ngomong apa sih, ngantuk aku. Kita mau praktek saudara ya. Minta tolong piano, satu piano aja. Pantesan dari tadi saya ngerasa ada yang kosong. Ternyata personil member saya tidak bermain piano saudara ya. Minta tolong main ya. Thank you. Ya. Saudara, hari ini saya nggak tahu apa yang menurut saudara kayaknya aku nih menanggung ini deh. Hari ini kita mau kembalikan pada Yesus, amin. Mau deklarasi sama-sama? Mau ya. Sama-sama yuk. Kiralamaya ralabas shikaralalamaya. Kiralalama. Kami mau kembalikan Tuhan. Segala penderitaan, kutuk apapun yang melekat dalam hidup kami mau kembalikan pada salib Kristus. Dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun lenyap di dalam nama Yesus. Semuanya engkau ngobrol sendiri sama Tuhan saudara. Apapun ucapkan saja. Tuhan aku kembalikan ini. Setiap hal-hal yang bikin aku mungkin tidak berhikmat, aku kembalikan semuanya kepadamu. Kok kayaknya hidupku ini dihantui oleh kemiskinan, aku kembalikan padamu Tuhan, kepada Yesus. Hari ini kami kembalikan Tuhan. Kami kembalikan segala kutuk, segala hal-hal yang tidak baik. Kami kembalikan pada Yesus, pada salib Kristus. Karena kami percaya melalui salib-Mu, kami terima kebenaran-Mu. Kami terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus, terjadilah kebenaran ini menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Menjadi fakta yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Terus apapun yang terlintas. Roh Kudus, aku berdoa, ingatkan kepada setiap anak-anak-Mu. Apa yang membuat mereka seringkali merasa tertuduh. Membuat mereka merasa kayaknya ini aku terkutuk Tuhan. Tidak, dalam nama Yesus dibebaskan. Dari keluarga apapun, perceraian pun, dalam nama Yesus tidak ada kutuk yang menghantui hidupmu. Engkau dibebaskan. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Makanya kan ada lagu gini saudara. Kini yang lemah berkata ku kuat. Karena apa saudara berarti? Kok yang lemah berkata ku kuat karena apa? Karena kelemahannya diberikan kepada siapa? Yesus. Yang miskin apa? Ku kaya. Bilang aku kaya. Tidak ada kemiskinan mendekat. Kemiskinan alergi sama aku. Ya saudara. Amin. Saudara diberkati? Diberkati. Next, lanjut. Saudara, kenapa sih kok penting untuk kita itu sebagai orang Kristen berhenti menghukum diri sendiri? Berhenti jadi Azazel, saudara ya. Coba senggol kiri kanannya, berhenti jadi Azazel. Kamu bukan kambing hitam. Amin. Saudara, sama-sama kita baca yuk. Poin yang pertama, kenapa sih kok kita tuh harus berhenti menghukum diri sendiri? Karena poin yang pertama itu menghasilkan damai sejahtera. Coba bilang, menghasilkan damai sejahtera. Saudara, ayat tadi waktu Azazel dilepas di padang gurun, itu ditulis untuk apa saudara? Ya betul, pendamaian. Kalau korban itu untuk korban penghapusan dosa. Tapi yang satunya apa? Pendamaian. So, hari ini kalau engkau mencari kedamaian, hanya engkau bisa temukan di dalam satu korbannya Yesus. Ini rumah kasih karunia yang sesungguhnya itu di gereja ini, saudara ya. Bayangkan saudara ya,
Yang kuliah teologi sampai S3, mereka introspeksi, gimana caranya aku mendapat damai sejahtera-Mu Tuhan? Loh kita loh yang rakyat biasa gini saudara. Damai sejahteranya ditemukan dalam siapa? Yesus, amin. Siapa yang bangga punya Yesus? Yes, damai sejahtera-Mu di dalam Yesus saudara. Mari kita baca dalam Roma 5 ayat 1. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam apa? Damai sejahtera. Saya masih belum dengar. Dalam apa? Damai sejahtera. Yes. Oleh apa? Dengan Allah oleh? Karena? Tuhan kita. Karena siapa saudara? Yesus Kristus. Hello? Karena siapa saya belum dengar? Yesus Kristus. Berarti hari ini kalau saudara mau menerima damai sejahtera, itu semua karena siapa saudara? Jesus. Amin. Bukan karena saudara hebat bermeditasi, bukan karena saudara introspeksi. Percayalah saudara, semakin Anda introspeksi, Anda gak akan damai sejahtera. Betul apa betul? Wow, ada suara malaikat. Amin. Kalau engkau mencari damai sejahtera, hanya engkau bisa temukan di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 27, sama-sama kita baca, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ku ini siapa saudara? Yesus ya, berbicara kepada para muridnya. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Lanjut. Damai sejahteraku ku berikan. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah apa? Gelisah dan gentar hatimu. Amin. Damai sejahteranya Yesus itu dikasih cuma-cuma saudara. Gak seperti yang dunia berikan. Gak ada syaratnya. Amin. Saudara, dunia itu menawarkan damai sejahtera itu gini saudara. Kalau engkau mencapai titik tertinggi, engkau akan paling bahagia di dalam muka bumi ini. Betul apa betul saudara? Kalau engkau mencapai achievement yang paling top tier saudara ya, top paling atas, engkau akan seakan-akan mendapatkan damai sejahtera. Tapi kalau saudara sebenarnya kejar, gak ada ujungnya saudara. Betul apa betul? Saya nggak tahu yang mungkin punya usaha kayak Kodeni, saya uangnya masih biasa saudara ya. Yang mungkin engkau mencapai titik, aku pengen penghasilan misalnya 10 juta per bulan. Di titik itu, kau sudah di titik itu, masih mau terus atau ya udah 10 juta aja lah enak gitu. Biasanya gimana saudara? Gak puas ya? Kalau nggak percaya tanya Mr. Denny. Halo? Jangankanlah tentang uang saudara ya. Saya ini pemain Mobile Legends saudara ya. Kalau saya sudah mencapai bintang 100 Mythic Immortal, kayaknya tuh masih menggelitik. Aku harus mencapai bintang lebih banyak lagi. Tapi saya tahu nggak ada habisnya. Bilang kiri kanan nggak ada habisnya. Engkau akan malah di satu titik engkau akan kehabisan waktu tiba-tiba. Loh kok aku sudah tua ya? Betul apa betul saudara? Dunia itu menawarkan kedamaian dengan cara engkau harus menjadi sempurna. Apalagi di zaman sosial media sekarang saudara. Generasi sekarang itu sukar saudara ya. Karena apa? Benar-benar sukar dibandingkan zaman dulu. Karena mereka apa ya, comparisonnya tuh banyak. Comparison itu apa? Perbandingannya banyak. Mereka sering membandingkan diri sendiri. Betul apa betul saudara? Kalau saudara lihat media sosial, saudara akan ditampilkan orang-orang yang luar biasa hebat. Ketika engkau ngelihat ada satu titik kayak, kayaknya aku ini hanyalah semut di hutan, semut di padang. Sedangkan dia jauh tinggi melampaui langit misalnya gitu. Itu bikin stres. Ketika kita mencari damai sejahtera itu di dunia, gak ada habisnya. Dan ironisnya gereja seringkali mencari damai sejahtera dengan cara apa saudara? Menjadi perfect, berusaha menjadi perfect. Gak bisa saudara. Halo? Kata janganlah gelisah dan gentar hatimu itu teraso saudara. Dalam bahasa Yunaninya. Artinya pikiran yang bermasalah, gak tenang. Suatu pikiran yang membuat ketenangan di dalam pikiran ini hilang gitu loh. Itu teraso saudara. Dan kalau saya bandingkan dengan salah satu ilmu psikologi saudara, itu namanya distorsi kognitif. Coba bilang kiri kanannya, distorsi kognitif. Hari ini saya mau sedikit bagikan
ilmu konseling, saudara. Supaya apa? Supaya saudara itu minimal ketika engkau punya pikiran-pikiran negatif, engkau bisa memfilter. Oh, ini distorsi kognitif. Distorsi kognitif itu gini, saudara. Pikiran yang tidak tepat. Ketika seseorang itu punya pikiran yang tidak tepat, maka perasaannya akan menjadi tidak tepat. Kalau perasaannya tidak tepat, kelakuannya juga tidak tepat, saudara. Nangkap, saudara ya? Distorsi kognitif. Saudara pahami ini ketika mungkin saudara nanti bergerak dalam pelayanan konseling. Ketika saudara mendengarkan orang curhat, saudara punya mindset distorsi kognitif nih, saudara ya. Dia cerita panjang lebar, saudara akan tahu masalahnya. Oh, dia mikir salahnya di sini. Mikir nggak tepatnya di sini. Saudara mau belajar? Ini 4 tahun, saudara ya, saya kuliah psikologi tentang distorsi kognitif ini. Sama-sama kita mau belajar. Kenapa sih kok penting untuk kita itu nggak menghukum diri sendiri, nggak menyalahkan diri sendiri. Next, distorsi kognitif. Nah, ada banyak, saudara ya. Distorsi kognitif ini dicetuskan oleh seseorang yang namanya Aaron T. Beck. Dia adalah seorang psikiater asal Amerika, saudara. Dan dia ini mencetuskan udah sekitar tahun berapa ya? 64 kalau nggak salah. Oh 60, tahun 60. Jauh banget, saudara ya. Udah sesepuh banget itu. Dia mencetuskan satu teori untuk mengonseling orang yaitu cognitive behavioral therapy. Dan uniknya tuh gini, saudara. Teori ini itu dipakai sama psikologi modern zaman sekarang, saudara. Karena sangat benar-benar berkaitan dengan problemnya manusia. Saudara siap-siap ya. Nah, ada beberapa distorsi kognitif. Kalau saudara bingung distorsi kognitif itu apa? Pikiran yang nyeleneh gitu, saudara. Bilang nyeleneh. Betul ya, saudara ya. Yang pertama, all or nothing. Hitam atau putih. Nah, saudara sebenarnya ini prinsip Alkitabiah banget dalam Taurat tapi ya. Alkitabiah banget. All or nothing itu gini. Kalau engkau enggak, kalau satu ini enggak kau kerjakan, berarti engkau bersalah semuanya. Nangkap, saudara ya, hitam atau putih. Kalau saya ini misalnya gagal dalam apa misalnya, saudara, menghormati orang tua, maka saya ini semua bersalah pada semua hukum ini. Itu konsep Alkitab loh, saudara. Taurat sekali. Dan orang yang berpikir seperti ini, saudara, percayalah dia pasti stres. Halo? Ada yang seperti ini? Kira-kira coba sambil dicek, saudara ya. Oh, kayaknya aku nih all or nothing kayaknya. Kayak saya dulu pernah terjebak di sini, saudara, waktu saya belum kuliah ya, saudara. Ketika saya gagal dalam satu mata pelajaran, kayaknya tuh saya gagal semua pelajaran, saudara. Kayaknya dunia saya tuh runtuh gitu. Ada yang kayak gitu anak-anak muda? Biasanya yang suka belajar nih, Velin mungkin. Gitu gak kamu? Enggak, bagus. Itu hitam atau putih. Apa, saudara? All or nothing, bilang. All or nothing. Yang kedua, saudara, overgeneralization. Overgeneralisasi. Generalisasi. Seakan-akan ketika kita gagal di satu hal, itu semuanya kita gagal. Kejadian satu misalnya gini, aku remedi matematika, berarti aku ini orang gagal. Kalau aku ulangan matematika berikutnya aku pasti nggak bisa. Nah itu overgeneralisasi, saudara. Atau saudara merasa kok hari ini aku buka usaha kok bangkrut ya. Wah kayaknya aku kalau bisnis-bisnis yang lain kayaknya aku pasti bangkrut. Nah saudara kayaknya sepele tapi banyak orang terjebak dalam pikiran seperti itu. Coba dicek. Nah Ciuli ngecek ini, aku ada nggak ya gitu. Kayaknya aku ada deh. Halo? Coba dicek, saudara. Overgeneralization. Kayaknya satu kejadian, wah aku gagal doa pagi nih. Ini Kak Susan banget ini kayaknya. Kayaknya ibu pendeta yang satu ini, waduh aku gagal bangun jam 3 Tuhan. Kok sampai seterusnya kayak bangun jam 3 ya wis gak usah doa wis. Nah itu overgeneralization, saudara. Seakan-akan satu kejadian, engkau merasa pasti semuanya aku akan gagal. Atau gini, kalau saudara yang rutin nge-gym, saudara udah rutin nih nge-gym, wow, luar biasa konsisten. Terus satu hari bolos, terus saudara merasa, kayak sok jadi ototku, gak usah nge-gym sekalian semua. Nangkep, saudara ya? Itu overgeneralization, saudara. Kalau orang mikir kayak gini, wes pasti distorsi kognitif. Kalau saudara konseling saya menemukan itu,
Ini yang harus diubek-ubek gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling sering sekali ditemui saudara. Positive disqualification dan mental filter. Ini habitnya orang Indonesia banget. Dia punya kelebihan, ketika dipuji, oh enggak kok aku cuman masih belajar. Nah kayak gitu saudara, itu bikin orang bisa stres loh. Karena engkau akan mengecilkan potensi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Halo? Tapi mental filter, tapi kalau hal yang negatif, itu dibesar-besarin. Aku tuh ya Pak Penggembala, jarang berdoa, aku ini terkutuk hidupku. Misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu saudara ya. Aku ini dari keluarga broken home, kayaknya broken home-nya aja yang digede-gedein saudara. Tapi yang positif-positif dikecil-kecilkan. Nah ini be careful my friend. Amin. Saudara coba dicek. Tuhan yang ini Tuhan. Bantu aku mengatasi ini. Lanjut saudara. Personalization. Nah ini juga sering saudara. Misalnya personalization itu gini. Kalau ada satu kejadian buruk. Yang paling disalahkan tuh diri sendiri. Misalnya saudara baru ngelamar. Misalnya kayak saya nih baru mau ngelamar di tempat kerja baru. Terus begitu ngelamar. Tempat kerjanya bangkrut misalnya. Langsung saya merasa. Wah ini bangkrut gara-gara aku. Nah itu bahaya saudara. Siapa yang kayak gitu? Loh bisa aja loh saudara. Pembawa sial kan? Halo siapa yang pernah, coba saya pengen tahu. Siapa yang pernah merasa engkau membawa sial di hidupmu? Gak ada ya? Baguslah kalau saudara gak ada. Berarti saudara sehat. Nangkep ya? Jangan diguyu saudara. Ini ada orang yang seperti ini. Kayaknya hidupnya, aku ini anak pembawa sial. Loh sampai ngeri saudara ya. Sampai dikatakan anak pembawa sial. Halo? Ada yang merasa anak pembawa sial? Merasa? Chelsea merasa gitu enggak? Enggak ya? Membawa keberuntungan berarti kau. Ya, sip. Amin. Kita semua membawa keberuntungan. Ada lagi nih saudara. Nah ini prinsip dalam Alkitab banget. Percayalah saudara, agama itu isinya distorsi kognitif semua. Ngerti ya saudara ya? Agama apapun, terlepas itu non-Kristen ataupun Kristen, itu isinya distorsi kognitif semua. Karena apa? Harus, should statement. Aku harus ini, aku harus itu, aku harus ini, aku harus itu. Menter saudara ya. Kau akan terjebak dengan apa? Wah aku ini gak berharga. Jadilah, siapa tadi? Kambing hitam. Coba tanya kiri kanannya, kamu kambing hitam gak? Should statement. Bahkan Alkitab itu menurut saya yang paling ekstrim gitu saudara, orang Kristen itu. All or nothing tadi. Kan ada ayatnya tuh saudara. Kalau engkau bersalah pada satu hukum, engkau bersalah pada keseluruhannya. Wah ngeri saudara ya. Saya waktu dulu jadi orang Kristen, wah sadis wong Kristen nih kira. Kalau orang Muslim masih ditimbang saudara ya. Betul loh betul. Sih ditimbang kan saudara. Masih engkau sing abot ya pasti kesalahan nih gitu ya. Kalau kita saudara, you salah pada satu hal, engkau semua sudah salah. Kalau udah kayak gitu ujungnya apa? Kita butuh satu penyelamat. Siapa saudara? Yesus. Kan ada ayat yang bunyinya gini saudara. Ada seorang anak muda datang pada Yesus. Hai guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Luar biasa saudara ya. Aku ini gak membunuh. Pokoknya intinya semua hukum itu dilakukan sama dia. Ini kayak pendeta yang saya temukan di itu saudara. Semuanya dilakukan. Tapi Yesus memunculkan karena Yesus tuh gini saudara. Kalau engkau datang dengan kekuatanmu sendiri, Yesus akan tunjukkan bahwa engkau tuh gak mampu. Yesus bilang apa saudara? Satu yang perlu. Jual semua hartamu. Yang ikutlah aku. Terus pemuda ini gimana? Pemuda ini jadi kayak ditampar. Wah. Karena apa? Tuhan mau munculkan all or nothing ini saudara. Sampai dia jadi distorsi kognitif, dia stres, dan dia butuh Yesus. Amin. Amin. Lanjut saudara, emotional reasoning. Nah ini sering juga saudara ya. Emosi yang jadi fakta. Kalau aku hari ini kayak ibadahnya gak ngangkat. Pernah dengar kayak gitu saudara? Ibadahnya gak ngangkat. Keyboardisnya ngawur. WL itu was nyanyi Inggris kabeh. Ya saudara,
lambeku iki kepleset ngono Saudara. Atau drummer iki aduh parah ini drummer. Apapun itu adalah emosi yang dijadikan fakta. Nangkap Saudara ya? Kalau aku gak merasa merinding-merinding, berarti gak ada Tuhan di sini. Tuhan tidak hadir. No, Alkitab berkata kita hidup oleh itu Bapak Gembala sering sampaikan Saudara ya. Atau engkau merasa hari ini kok kayak aku hari ini apes yo. Kayak deh, Tuhan ini sedang mencobai aku kayaknya. Kok iki kalau orang-orang Jawa itu kan ada ini Saudara. Kayak iki hari apa sih? Hari apes itu apa sih? Weton. Bu Gembala kayaknya pengalaman ya. Wetonnya wetonku gak cocok iki. Atau tahun ini, tahun apa? Sio apa ini tahun ini? Kudari. Apapun itulah Saudara, emosi yang dijadikan fakta. Itu distorsi kognitif. Yang selanjutnya. Nah ini parah sekali, labeling, melabel diri sendiri. Karena kegagalan yang berulang-ulang langsung bilang, aku ini orang gagal. Bayangkan Saudara kalau Saudara belajar, misalnya Saudara belajar musik kayak Vano nih, belajar gitar. Pada waktu dia pertama kali coba, dia gagal. Terus dia melabel dirinya, terus gak bakat main gitar. Dilanjutin gak Saudara? Itu distorsi kognitif. Halo? Dan Alkitab mengajari kita dalam kasih karunia itu, engkau ini adalah orang benar. Amin? Jadi berhentilah melabel bahwa dirimu salah. No. Kau bukan kambing hitam. Kau kambing putih. Maksudnya suci. Amin? Saudara, saya itu orang yang perfeksionis sekali. Kalau waktu saya renungkan masa-masa saya dulu sekolah dan saya sering stres, Saudara. Waktu saya belajar psikologi, kayaknya semua yang ada saya sebutkan ini semuanya saya ada, Saudara. Serius, saya tuh orang yang sangat introspektif. Apalagi dulu saya kalau dalam hal kekristenan, Saudara, itu yang tipe-tipe mencari perkenanan Tuhan dengan sangat luar biasa. Puasa berapa hari lama gitu, Saudara. Sampai satu titik, pegel aku Tuhan. Serius, Saudara, melelahkan sekali. Distorsi kognitif ini muncul semua. Makanya Tuhan mungkin gak salah yang menempatkan saya di Universitas Psikologi, Saudara. Supaya saya belajar, oh iya, dosa wake ternyata. Itu dibentuk, Saudara. Karena menyalahkan diri sendiri. Hari ini berhenti menyalahkan diri sendiri, amin. Itu poin yang pertama, kenapa kok penting, Saudara. Poin yang kedua. Astaga, cepat banget. Poin yang kedua, next. Kita cepat. Kenapa kok penting untuk kita itu berhenti menyalahkan diri sendiri. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, Saudara. Kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu siapa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan apa saudara? Mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Intinya gini saudara, saya tertuju pada kata karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kita semua ketika percaya sama Yesus, kita adalah warga negara surga. Siapa yang percaya engkau warga negara kerajaan surga? Amin. Kita ini warga negara kerajaan surga, tapi sekarang kita ada di mana, saudara? Berarti kita tinggal di negara dunia, nangkep gitu, saudara? Sekarang kita ada di dunia, tapi kita adalah identitasnya warga negara surga. Artinya gini, saudara, kulturnya kerajaan surga adalah kekudusan, betul ya? Hari ini kita hidup di dalam dunia, kita pasti nggak sempurna dong, betul ya? Tapi kita supaya kita mempersiapkan diri sampai pada kekekalan, kita mempersiapkan diri untuk belajar kulturnya negara itu, saudara. Bayangkan gini, saudara mau ke Amerika. Kira-kira kalau saudara nggak bisa bahasa Inggris, berani nggak saudara? Berani, wah luar biasa. Paling nggak kan engkau belajar bahasa Inggris. Atau enggak engkau belajar untuk makan steak. Kan nggak mungkin saudara cari di sana nasi pecel. Betul saudara ya?
Kalau nasi pecel ya jangan ke Amerika sudah ya, udah di sini aja. Kenapa kok kita itu perlu untuk belajar percaya bahwa kita dibenarkan? Supaya kita fokus bahwa kita ini warga negara kerajaan surga. Halo, berhenti engkau fokus pada, oh aku ini banyak kekurangan, banyak dosa. No. Hari ini belajarlah untuk fokus bahwa aku ini warga kerajaan surga. Amin. Itu yang membuat kita saudara punya tujuan. Saudara Barabas itu, kalau saya cari sejarahnya, saya nggak nemu saudara. Setelah dia dibebaskan tuh dia ngapain? Saya sampai punya spekulasi, jangan-jangan dia jadi Barnabas. Tapi saya nggak menemukan bukti sejarahnya saudara ya. Saya tahu Barnabas kan? Dia pelayan Tuhan yang luar biasa. Tapi itu bukan Barnabas saudara ya. Saya nggak ngerti kenapa ya kok nggak diceritakan sama Alkitab. Tapi apapun yang jadi pilihannya Barnabas, itu ada di tangannya Barnabas. Saudara hari ini engkau diampuni sama Tuhan 100% bebas. Amin. Siapa yang percaya engkau 100% bebas? Nah sekarang pilihan di tangan saudara. Saudara mau apa nih? Mau hidup-hidup yes di dunia aja lah, cari duit sing ngakeh gitu. Atau saudara mau fokus pada identitasmu di dalam kerajaan surga. Tujuan ilahi, amin. Amin. Itu poin yang kedua saudara. Lanjut poin yang ketiga. Ini dulu, baca ini dulu saudara. 2, 3. Udah diampuni tapi masih nyalahin diri sendiri. Itu bukan rendah hati, itu amnesia rohani. Terus saudara ya, bilang kiri kanannya, jangan amnesia. Kamu adalah orang benar. Amin. Lanjut, poin yang terakhir. Kenapa sih saudara kok penting sekali untuk kita itu berhenti menyalahkan diri sendiri? Jawabannya untuk menghidupkan kasih yang mula-mula. Kemarin Bapak Gembala memberi pesan kepada pelayan Tuhan, hidupkan kembali kasih yang mula-mula. Yang jadi pertanyaan gimana caranya saudara? Piye cara nih? So saya belajar dalam satu kisah, ada seorang perempuan yang terkenal berbuat dosa. Saudara kalau terkenal berbuat dosa itu berarti segala macam dosa dia pro saudara ya. Satu ketika Yesus itu sedang diundang untuk makan di satu rumah dan di situ ada beberapa orang Farisi. Tiba-tiba ada perempuan ini datang di kaki Yesus dan membasuh kaki Yesus dengan air mata. Sudah pernah tahu kisahnya ini semua? Terus orang-orang di sekitar tuh bilang, loh Yesus ini kan nabi tuh. Harusnya tahu ini perempuan siapa. Kok disentuh-sentuh? Saya percaya saudara perempuan ini tuh sebenarnya perempuan dalam tanda kutip pelacur. Kok Yesus mau disentuh-sentuh gitu loh. Nangkep saudara ya. Kan konotasinya negatif. Tapi Yesus bilang gini, Simon, ada orang hutang satunya 50, satunya 500. Kalau diampuni dua-duanya, mana yang lebih mengasihi aku? Jawabannya apa saudara? Loh ini kayak gak rukabe gitu saudara. Yang hutangnya apa saudara? Yang hutangnya besar. Perempuan itu Yesus bilang, kamu loh dari tadi aku duduk, kamu gak ngasih aku air untuk membasuh kakiku. Tapi perempuan ini tiada henti-hentinya membasuh kakiku dengan air. Yesus tuh kayak mau bilang, kamu loh yang minimal aja gak kamu lakukan untuk memberikan aku air. Tapi perempuan ini memberi yang terbaik buat aku. Engkau saudara ya. Kamu dari tadi aku datang, kamu gak mencium aku. Tapi dia mencium kakiku. Nangkau saudara ya, yang paling minimal nyium aku, engkau gak lakukan. Semua orang-orang pada diem saudara ya. Tapi perempuan ini gak ada henti-hentinya mencium aku. Lalu Yesus jawab ini saudara, ini keren banget. Tapi saya kutipnya di versi bahasa Indonesia masa kini. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Sungguh kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit juga. Katakan amin. So hari ini kalau engkau merasa, kok aku kayaknya mulai gak cinta lagi sama Tuhan ya. Cek saudara. Ada merasa benar tuh ya, satu. Atau yang kedua, saudara terlalu menghakimi diri sendiri. Nangkap saudara ya? Nangkap maksud saya? Tapi kalau engkau tahu engkau memang banyak dosa dan engkau diampuni oleh Tuhan, timbul apa saudara? Kasih yang besar. Saudara, saya itu berulang kali, saya pun juga manusia biasa saudara ya. Saya berulang kali, seringkali kehilangan gairah untuk sama Tuhan. Kayak nyanyi, kok rasanya sepo ya.
Tapi selalu diingatkan sama Tuhan, ingat kembali betapa aku tuh mengampuni kamu. Saya langsung ingat semua keburukan saya, saudara. Terus saya bawa semuanya diampuni Yesus. Wah, itu langsung air mata tuh gak bisa berhenti, saudara. Halo? Sudah diberkati? Amin? Siapa yang mau mencintai Tuhan lebih lagi? Hari ini bawa kekuranganmu di kaki Yesus. Lanjut. Sebentar kita selesai, saudara. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang yang sadar diampuni enggak sibuk menebus masa lalu. Tapi apa? Sibuk mencintai Tuhan di masa kini. Amin. Sudah diberkati Tuhan, amin. Halo? Sebentar lagi kita mau nyembah Tuhan sama-sama yuk. Hampiri dia. Seperti engkau menghampiri. Seperti wanita yang terkenal berbuat dosa ini menghampiri Yesus, amin. Gak ada yang dituntut dari hidupmu. Bagi Yesus engkau cukup, lebih dari cukup. Amin. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus.